Ya halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan fast review untuk Hikwa Reborn 9 yang kemarin sudah saya buat reviewnya juga. Dan nanti sedikit kalau masih ada waktu akan sedikit membahas Ibuki Top Gun M21 ya. Kedua raket ini sudah saya pakai tadi malam ya dalam 3 game permainan. Cuma yang ini sayang sekali putus ya. Padahal baru beberapa kali pukulan saja ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, kenapa saya buat fast review? Karena ada yang menarik dari Hikwa Reborn 9 ini ya, makanya saya buat videonya ini dan ingin saya bagikan kepada kalian semua ya. Nah, sebelum ke situ, ini kedua raketnya ya, saya senarkan dengan senar dari Power S DG66 Smash, seperti ini covernya. Apakah kalian sudah ada yang pernah mencoba senar ini? Menurut saya ini senarnya enak ya, tergolong enak untuk harganya yang 29.000 sampai 30.000 ya. Kalau yang satunya ini kan ada dua versi ya. Yang DG66 biasa itu harganya relatif lebih murah, 20 ribuan ke bawah kalau nggak salah. Kalau yang DG66 Smash ini dia lebih mahal ya. Covernya warnanya seperti ini. Kalau yang satunya warnanya biru ya. Nah, Reborn 9 ini saya minta tarikan 29 lbs mesin digital, 2 simpul dan variasi. Hitting soundnya seperti ini. Nah, sementara yang Ibuki Top Gun F21-nya ini kemarin saya minta tarikan 26 lbs saja. Nah, Reborn 9 kemarin saya dapat berat realnya 86, sekian. Jadi masuk 3U ya. Kemudian dia balance point-nya itu 300 ya, jadi head heavy ya. Nah, setelah terpasang senar dan grip, berat totalnya menjadi 93 gram dan balance point-nya dari 300 menjadi 303 ya, jadi naik 3 mm. Beratnya bisa ketahan di 93 karena saya ngakali di gripnya ya. Saya kasih replacement grip yang tipis saja dari Masbolt Teki kalau nggak salah. Seperti ini. Nah, saya suka ya dengan handle gripnya Hikwa ini ya secara umum. Nggak hanya dari seri ini tapi juga seri yang lain. Itu gripnya tuh enak menurut saya. Pas dan nyaman buat saya ya. Tangan saya besar ya. Dan untuk grip Hikwa itu saya nyaman dan makanya saya kasih grip replacement grip yang tipis saja ya. Jadi ini grip bawahnya masih ada. Saya cuma ngelepas plastiknya saja ya. Itu plastiknya bisa 2 gram ya. Kemudian saya lapisi dengan replacement grip dari Masbolt Teki ini ya. Jadi beratnya 93 gram. Nah, berat 93 gram dan balance point yang 303 menurut saya masih enak digunakan untuk bermain double ya karena tidak terlalu berat ya. Kalau bisa buat lebih ringan lagi tentu lebih enak lagi ya digunakan. Jadi untuk 93 gram untuk bermain cepat masih ngikut lah. Nah, oke. Jadi yang menarik begini, melihat spesifikasi raket yang stiff, kemudian head heavy dan 3U, tentu tidak mudah menggunakan raket ini ya. Tapi berbeda ya dengan pemain atau mereka yang memang fokus bermain power, memang suka smash, bermainnya banyak di belakang ya. Tentu raket dengan spesifikasi tersebut sangat cocok dan bisa dimaksimalkan dengan baik oleh mereka ya. Tapi buat pemain yang masih rotasi, apalagi di depan, kalau di depan tentu saja raket dengan spek seperti itu nggak cocok ya. Tapi buat yang main rotasi, masih depan belakang, untuk all round tentu raket ini tidak mudah digunakan ya. Nah, yang terkesan adalah dugaan saya atau prediksi saya memang di awal-awal pasti akan kesulitan dan ya lebih ke tidak mudah lah ketika menggunakan raket ini. Tapi ternyata setelah dipakai itu ternyata berbeda juga dari yang saya prediksikan ya, yang saya bayangkan. Raketnya ternyata nyaman ya, nyaman meskipun dia head heavy, meskipun 3U dan meskipun dia stiff ya. Yang paling terkesan adalah di bagian swingnya ya. Swingnya tuh enak dan tidak susah. Saya tidak tahu ya kenapa. Mungkin karena bisa jadi faktor dari framenya yang memang frame dari Hikwa itu kan punya ciri khas ya, dia metric head shape. Memang kemarin sudah saya ukur ya, kalau kalian melihat video saya yang kemarin itu memang dia sedikit lebih ramping dari frame raket yang lain ya. Tapi dia nggak compact ya. Kalau compact memang dia agak lebih lonjong dan lebih ramping lah. Tapi ini tidak compact ya. Dan mungkin juga kebantu dari bentuk porosnya yang dia itu pipih dan dia lebar. Jadi kebantu ya untuk swingnya, hambatannya
hambatan anginnya sedikit ya, meskipun ini bukan sword ya, bukan lancip, nggak ada embel-embel itunya, tapi ini memang dia pipih dan lebar. Sama seperti Tornado 800, head heavy juga, bisa dikatakan berat juga, dan dia juga cenderung kaku, tapi dia swingnya enak ya. Dari pengalaman beberapa orang yang mengatakan T800 itu ya meskipun speknya seperti itu, tapi enak digunakan ya, swingnya enak. Nah mungkin yang ini juga seperti itu ya, kebantu dari swingnya, kebantu dari bentuk poros framenya yang pipih dan lebar. Jadi untuk bermain drive itu masih enak menurut saya, meskipun memang tidak seresponsif raket yang lebih ringan atau balance point-nya lebih kecil atau head lag gitulah. Enak untuk bermain drive, masih enak ya. Tapi kalau main di depan memang ya saya tadi malam memang yang main di depan juga, yang main di belakang. Untuk bermain di belakang tentu tidak perlu ditanyakan lagi. Ini untuk generate powernya bagus ya, untuk bermain power enak. Senarnya biasa, tapi saya udah puas dengan senarnya, apalagi dengan senar yang lebih bagus seperti mungkin BG66 Ultimate, pasti lebih mantap lagi ya. Jadi untuk power tidak perlu diragukan, tapi untuk swing, untuk defense ini menurut saya asik ya. Saya tidak terlalu kesulitan dengan spek raket yang seperti itu. Dan juga kemarin untuk adu drive itu juga enak, tapi lebih ke defense-nya lebih menurut saya enak. Untuk swingnya enak, untuk bermain cepat ini masih enak. Karena ada ya raket yang head heavy itu distribusi beratnya itu fokus di head ya, tapi ada juga yang distribusinya itu dia merata. Jadi bagian atas ini sampai ke bagian sini itu dia merata. Ya kurang lebih sama seperti Astrok yang memiliki rotational generator system. Dia raketnya head heavy tapi tidak terlalu terasa head heavy, tapi masih mantap digunakan untuk bermain power. Nah, yang saya rasakan itu juga ada di Hikwa-nya ini ya. Jadi cukup berbeda sekali ya dengan awal mula saya mengira, dan ketika setelah dipakai itu ternyata beda. Nah, seperti itu ya. Itu first impression-nya ya untuk Reborn 9. Ya, semoga saja kedepannya masih merasakan hal yang sama ya. Untuk full review-nya nanti kalian tunggu saja ya. Nah, untuk yang Ibuki ini kemarin, kenapa saya ganti senarnya? Karena saya tidak menemukan feel yang enak ketika awal-awal bermain, ketika menggunakan ini ya, dan bahkan beberapa kali permainan pun saya masih belum menemukan kenyamanan dari raket ini, baik itu dari raketnya itu sendiri maupun dari senarnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengganti senarnya dan tensionnya saya turunkan, dan ternyata setelah saya pakai tadi malam ya, meskipun hanya beberapa kali pukulan ya, saya menemukan feel yang lebih baik lagi ya. Dan nanti kedepannya nanti saya akan coba ya, mungkin antara ganti senar dengan tarikan yang lebih tinggi, atau mungkin senar yang sama tapi tarikannya masih 26. Oke, nanti sedikit akan ya, kalau masih ada waktu nanti saya akan kasih cuplikannya ya, cuplikan ketika bermain. Nanti kalau waktunya kepanjangan nanti akan ada sendiri videonya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ya bermanfaat ya. Saya bukan melebih-lebihkan Hikwa, tapi memang yang saya rasakan seperti itu ya. Jadi saya cukup terkesan dengan Hikwa ini ya, dengan spek yang seperti itu, bukan karena Hikwanya ya, tapi karena spek yang seperti itu. Tapi ketika digunakan untuk bermain ternyata enak ya. Ya memang ada pengaruh dari beberapa macam, termasuk dari mungkin kehebatan Hikwa-nya dalam membuat raketnya itu nyaman digunakan. Karena memang raket ini itu dibuat dengan tujuan agar nyaman digunakan. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.